Inilah detik-detik tawuran penonton konser dangdut dalam panggung hiburan perayaan HUT RI di Desa Bodang, Kecamatan Padang, Lumajang, Minggu malam. Kedua kelompok penonton saling baku hantam, padahal konser dangdut ini baru berjalan 4 lagu. Petugas TNI Polri yang berjaga bahkan harus turun ke area penonton untuk melerai tawuran agar tidak menimbulkan korban. Meski sudah diingatkan petugas, namun tawuran terus terjadi hingga berkali-kali. Petugas akhirnya menghentikan acara konser dangdut ini karena dikhawatirkan tawuran terus terjadi dan menimbulkan korban jiwa. Karena para penonton sudah kami himbau bersama Forkopimda beberapa kali, namun kelihatannya tidak menghiraukan. Daripada nanti lebih memanas dan lebih fatal, lebih baik kegiatan ini saya hentikan dengan Forkopimda. Diduga kericuhan terjadi akibat membludaknya penonton sehingga terjadi gesekan saat berjoget. Tak hanya itu, kericuhan terjadi juga akibat banyaknya penonton yang datang dalam keadaan mabuk minuman keras. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho melaporkan. Seorang balita di Kediri, Jawa Timur tewas akibat dianiaya oleh keluarganya. Petugas evakuasi puluhan pasien saat RSUD Singkawang kebanjiran. Halo, selamat malam pemirsa. Sebuah truk terjun ke jurang sedalam 100 meter di Sitinjau Laut, Padang, Sumatera Barat. Hingga kini tim SAR masih mencari keberadaan sopir truk. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Hingga Minggu sore, tim SAR gabungan dan polisi masih mencari sopir truk yang mengalami kecelakaan di Sitinjau Laut, Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat. Korban Dede Supriyadi mengendarai truk dari Palembang menuju kota Padang. Truk yang dikendarainya hilang kendali di turunan tajam hingga terjun ke dalam jurang sedalam 100 meter. Tim gabungan kesulitan mencari keberadaan korban karena lokasi kecelakaan berada di dalam kawasan hutan marga satwa. Sempat kita berhenti di atas, ada sekitar 10 menit, dia ngajak jalan lagi. Di sekitar sini ya? Dekat ya, bawah dekat ya? Ya di atas. Posisi korban di depan berapa dia? Di belakang, Pak. Oh, dia malah di belakang? Di belakang. Gitu. Di belakang nomor 4 dari 4. Saya. Di depan dia ada pribadi 3 mobil. Untuk kemudian rencananya akan lakukan tetap penyisiran dan pembersihan lahan sekitar LKP untuk mencari korban, dan kita akan menggunakan alat berat untuk menarik kendaraan tersebut, menggesernya. Siapa tahu korban itu ada di bawah kendaraan. Hasil pencarian sementara, petugas menemukan sepasang sepatu, tas serta kartu identitas korban tidak jauh dari truk di dalam jurang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta, sebuah minibus ringsek tersambar komuter lain di perlintasan Jalan Petamburan Tanah Abang, Jakarta. Pengemudi mobil dapat dievakuasi dengan selamat oleh warga sekitar. Minibus rusak parah di bagian depan usai tersambar komuter lain di perlintasan Jalan Petamburan Tanah Abang, Jakarta, Minggu sore. Kencangnya hantaman membuat mobil nyaris terguling. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikendari seorang pria melaju dari arah Tanah Abang menuju Petamburan. Saat tiba di rel perlintasan kereta, mobil tetap maju meski palang perlintasan manual berupa batang bambu telah diturunkan warga penjaga perlintasan. Kereta komuter lain dari arah Kebayoran menuju Tanah Abang langsung menghantam minibus. Meski mobil terpental cukup jauh sekitar 100 meter, pengemudi selamat dari maut. Ditutup kereta di sana, dia turun udah ngelihat saya mobil di sana, mobil itu udah ngelihat, udah ngelihat udah ditutup, masih nyelonong udah stop, bagaimana lagi? Saya diri aja di sini, gak bakalan kabur ke sini, kemudian kabur ke sana gitu. Oh, dia nyelonong berarti? Iya nyelonong, udah apain lagi?
Agar tak mengganggu perjalanan kereta, minibus yang ringsek langsung dievakuasi oleh petugas damkar untuk penderekan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sebuah truk pengangkut semen hancur setelah dihantam kereta api barang saat melintasi perlintasan kereta api tanpa palang di Grobogan, Jawa Tengah. Kecelakaan itu menyebabkan sopir truk terluka. Penjaganya kan, ada penjaganya, kenapa kok itu Bapak bebas? Apa nggak lihat? Nggak sadar, saya nggak tahu. Nggak sadar, tapi sudah diingatkan loh sama penjaganya tadi. Saya nggak tahu, tapi nggak melihat apa-apa. Pokoknya nggak. Video amatir merekam kondisi seorang sopir truk luka-luka usai kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa palang di Desa Mangunsari, Grobogan, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi saat truk bermuatan semen melaju dari pabrik semen dan melewati perlintasan kereta. Saat hendak melintas, penjaga perlintasan berusaha menghentikan sopir truk. Namun sopir tetap menerobos hingga akhirnya truk tertabrak kereta api barang. Kondisinya memar-memar sih. Berapa orang lagi di dalam? Satu orang. Hanya. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, alhamdulillah. Terus untuk kereta api sendiri? Kereta api kereta barang. Langsung berhenti atau? Ya langsung berhenti. Langsung berhenti. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Warga berharap agar pihak terkait segera membenahi palang pintu kereta untuk menghindari kecelakaan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Seorang balita terjebak dalam kebakaran sebuah ruko berlantai 2 yang menjual barang kelontong di Jalan Todupu, Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban karena terhalang teralis besi toko. Wanita ini histeris mengetahui anaknya yang masih berusia 3 tahun masih terjebak di lantai 2 ruko miliknya yang kebakaran dan belum bisa dievakuasi. Bersama suami dan 3 anak serta seorang nenek, wanita ini berhasil diselamatkan seorang warga saat kebakaran terjadi Minggu dini hari tadi. Tetapi seorang anaknya yang sedang tertidur masih terjebak di lantai 2. Petugas pemadam kebakaran akhirnya membongkar teralis besi dan menggunakan alat khusus untuk bisa mengeluarkan bocah perempuan ini. Bocah ini pun segera dilarikan ke rumah sakit. Kebetulan ada satu orang yang kita temukan, kita selamatkan bawa keluar. Kami menggunakan BA 800 untuk melakukan penyelamatan. Ada alat bantu? Ya, ada alat bantu. Ini apa yang barang campuran ya? Barang campuran. Seorang warga yang menyelamatkan para korban nekat menggunakan tangga untuk bisa mengeluarkan ke-6 orang dari lantai 2 dan akhirnya terluka karena melompat dari lantai 2. Toko terkunci atau bagaimana? Terkunci. Kan tidur juga orang di dalam. Tidak sempat membuka pintu bawah jadi lewat jendela. Oh, kita yang naik tadi. Kita yang selamatkan tadi itu anak bayi. Nenek. Kalau anak bayi ke madam. Madam. Iya. Kalau kita nenek sama keluarga. Suami istri kayaknya. Suami istri. Oh, dievakuasi dari atas dia. Iya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini yang diduga dipicu oleh hubungan pendek arus listrik dari lantai 1. Api membakar meja kasir dan menjalar ke sebagian barang dagangan di toko ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Polisi gerebek jaringan prostitusi online yang pekerjakan perempuan di bawah umur. Selengkapnya usai jeda.